Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video pada mata kuliah Marotibul Qiraah yang hal ini diampu oleh Bapak dosen Bapak Fikri Farihin MPDI. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember atas nama Suci Firdaus dengan NIM 20210960110907. Langsung saja pada mata kuliah ini Marotibul Qiraah ada 4 yang akan dibahas, yaitu yang pertama tahqiq dan ketentuannya, tartil dan ketentuannya, hadar dan ketentuannya, dan tatwir dan ketentuannya. Jadi langsung saja. Definisi Marotibul Qiraatul Quran. Jadi Marotibul Qiraatul Quran adalah tempo membaca Al-Quran. Dan kita sering mendapati orang yang membaca Al-Quran dengan tempo yang berbeda-beda. Ada yang membacanya cepat, ada yang pelan, ada yang sedang, dan juga ada yang paling lambat seperti itu. Jadi ada 4 tingkatan dalam membaca Al-Quran yang disepakati oleh para ahli qiraat atau para ulama ilmu tajwid seperti itu. Yang pertama di sini adalah tahqiq dan ketentuannya. Tahqiq adalah membaca Al-Quran lebih pelan dari tartil atau membacanya lambat dan perlahan-lahan. Jadi tempo ini biasanya digunakan bagi orang yang sedang belajar membaca Al-Quran. Agar apa? Agar dapat melafalkan huruf beserta sifat-sifatnya seperti itu. Jadi contoh bacaan dengan tingkatan ini adalah bacaan Syekh Mahmud Khalil Al-Husari yang sudah tersebar rekamannya, atau Syekh Abdullah Ali Basfar versi mujawad seperti itu. Termasuk dalam tingkatan tahqiq juga adalah bacaan yang biasa disandungkan oleh qori muammar. Membaca dengan pelan dan tenang, maksudnya di sini tidak tergesa-gesa, namun tidak pula terseret-seret seperti itu. Huruf diucapkan satu persatu dengan jelas dan tepat menurut makhrajnya dan sifatnya. Jadi ukuran panjang pendeknya itu sangat terpelihara dengan baik serta berusaha mengerti kandungan maknanya seperti itu. Adapun ketentuan tahqiq dalam membaca Al-Quran adalah membaca Al-Quran dengan jelas dan teliti, memanjangkan mat, menegaskan hamzah, menyempurnakan harokat, melepas huruf secara tartil pelan-pelan, dan menjaga hukum-hukum tajwid, memberikan hak kepada setiap huruf baik makhraj maupun sifatnya, dan mentadabburi maknanya seperti itu. Kemudian yang kedua, tartil dan ketentuannya. Jadi tartil di sini adalah membaca Al-Quran dengan pelan dan tenang. Setiap huruf yang diucapkan satu persatu dengan jelas dan tepat menurut makhraj dan sifat-sifatnya yang sesuai dengan hukum ilmu tajwid. Jadi untuk dapat membaca Al-Quran dengan tartil, seseorang itu perlu mengetahui huruf-huruf Al-Quran dan kaidah-kaidah membacanya yang baik, yaitu dengan tajwid. Membaca Al-Quran dengan tartil itu sangat dianjurkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Dalam ayat lain Allah berfirman juga, janganlah kau gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya, atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Seperti itu. Quran surat Al-Qiyamah.
Berikut ini ada cara membaca Al-Quran dengan tartil. Jadi kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil harus memahami hukum tajwidnya dan membaca setiap huruf sesuai dengan makhrajnya, dan juga membaca dengan penuh penghayatan, memperjelas dan memperindah suara, seperti itu. Adapun ketentuan dari tartil dalam membaca Al-Quran adalah membacanya dengan perlahan-lahan dan membaca dengan fasih, merasakan arti dari maksud pada ayat-ayat yang dibaca, memperjelas huruf dan harokatnya, dan menyerupai permukaan gigi-gigi yang rata dan tertata rapi, seperti itu. Kemudian yang ketiga, hadzer dan ketentuannya. Jadi hadzer di sini adalah membaca Al-Quran dengan cepat yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum ilmu tajwid. Membacanya itu tetap tidak keluar dari hukum ilmu tajwid walaupun membacanya cepat, seperti itu. Hadar ini biasanya dipakai oleh mereka yang sudah menghafal Al-Quran agar mengulang hafalan dalam tempo yang singkat, seperti itu. Biasanya orang-orang yang membaca menggunakan metode hadar ini adalah orang-orang tahfidz, biasanya seperti itu. Sebagaimana yang banyak kita jumpai pada acara tahlilan, yasinan, atau sholat tarawih, seperti itu. Karena bacaannya cepat, yang keluar dari peraturan ini cenderung merusak ketentuan membaca Al-Quran, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tingkatan membaca Al-Quran yang berikutnya adalah hadar. Menurut pengertian bahasa, hadar di sini adalah as-sur'ah atau cepat. Adapun menurut istilah para ulama tajwid, yang dimaksud dengan hadar ialah membaca cepat dengan tetap menjaga dan memperhatikan kaidah-kaidah tajwid dengan sangat hati-hati. Dan hendaknya seorang qori itu berhati-hati juga dari memotong huruf matnya atau menghilangkan suara gunnahnya, ikhtilas membaca sebagian harokat, seperti itu. Contoh nih penerapan bacaan hadar. Tingkatan membaca Al-Quran yang ketiga ini biasanya digunakan oleh para penghafal Al-Quran saat mengulang atau murojaah hafalannya, seperti itu. Jadi rata-rata satu juz itu diselesaikan hanya dalam tempo 20 menit atau kurang lebih dari itu. Nah, jadi kelebihan membaca dengan tempo ini adalah seorang qori atau hafidz Al-Quran dapat cepat menyelesaikan bacaan atau hafalannya dengan segera mungkin. Akan tetapi meskipun bacaan itu dapat dituntaskan dengan tempo yang lebih cepat, tempo bacaan ketiga ini sangat rawan ya teman-teman bagi para pemula, apalagi yang kemampuan dalam membaca Al-Qurannya itu masih kurang lancar, seperti itu. Oleh karena itu para ulama tidak merekomendasikan kepada para pemula atau yang masih belajar dalam membaca Al-Quran, seperti itu. Adapun ketentuan hadar dalam membaca Al-Quran adalah memperpendek bacaan mat, mengurangi gunnah, dan tetap merujuk pada ilmu tajwid, kaidah, dan hukum-hukumnya. Yang keempat, yang terakhir yaitu adalah tadwir dan ketentuannya. Jadi yang mana? Tadwir ini adalah membaca Al-Quran, pengetahuan antara membaca Al-Quran itu pertengahan antara pelan dan cepat. Jadi tadwir di sini adalah membaca Al-Quran pertengahan antara pelan dan cepat. Bacaan tadwir ini dikenal dengan bacaan sedang, jadi tidak perlu cepat dan juga tidak perlu pelan, seperti itu. Bacaan tadwir ini lebih dikenal dengan bacaan sedang, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu pelan, seperti itu. Tetapi pertengahan antara keduanya, tingkatan bacaan Al-Quran yang kedua adalah tadwir. Menurut pengertian bahasa, tadwir itu menjadikan sesuatu dengan bentuk melingkar
Adapun menurut para ulama ilmu tajwid, yang dimaksud dengan tadwir adalah bacaan yang sedang, yaitu antara tahqiq perlahan dan hadar cepat, seperti itu. Adapun contoh penerapan bacaan tadwir, bacaan dengan tempo tadwir ini adalah bacaan yang sedang, jadi tidak cepat, tidak pula lambat. Dan bacaan dengan tempo ini paling sering dibaca oleh para imam saat mengimami sholat kaum muslimin, juga yang paling sering digunakan oleh kaum muslimin saat praktek tadarus, seperti itu. Jadi kelebihan bacaan Al-Quran dengan tempo tadbir ini adalah bacaannya itu dapat dituntaskan dengan durasi yang lebih cepat daripada bacaan tempo tahqiq, seperti itu. Namun tetap terasa mudah dan menunaikan hak-hak huruf dari mahraj, sifat ataupun hukum-hukum tajwidnya. Adapun ketentuan tadwir dalam membaca Al-Quran adalah salah satunya di sini merupakan tingkatan membaca Al-Quran yang berada di antara tartil dan hadar. Tadwir juga cara membaca Al-Quran dengan tempo yang sedang, dan tadwir di sini bacaan matnya tidak dipenuhkan seperti mad jaiz munfasil, tidak sampai panjang 6 ketukan, seperti itu. Jadi dengan demikian yang sudah saya jelaskan sedikit, kesimpulannya yakni marotibul kiroah terbagi menjadi 4 macam tempo bacaan yang biasa dilakukan oleh seseorang dalam membaca Al-Quran, dan semuanya itu diperbolehkan selama bacaannya itu masih sesuai dengan ketentuan yang ada dalam ilmu tajwid yang sudah disepakati oleh para ulama ilmu tajwid, seperti itu. Baik yang membaca dengan tahqiq, tartil, hadar atau tadwir, seperti itu. Jadi cukup ini saja yang bisa saya jelaskan sedikit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.